warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Arif dari Forum News Network. Kalau Anda masih berharap bahwa pemilu atau khususnya Pilpres 2024 nanti akan berlangsung secara fair, secara adil, Presiden dan aparatnya tidak terlibat dalam urusan pemenangan salah satu kandidat atau salah dua dari kandidat, saya kira harapan Anda ini tidak akan terpenuhi. Mengapa? Karena Presiden Jokowi itu sudah secara terbuka mengakui bahwa dia akan cawe-cawe dalam urusan Pilpres mendatang ya, dan bahkan ada media lain yang menyebut bahwa Presiden menegaskan tidak akan netral. Saya supaya lebih enaknya saya sajikan saya pada Anda dua versi ya. Saya membaca di detik.com misalnya, dia mengambil judul Jokowi demi bangsa dan negara ke depan saya akan cawe-cawe. Ini masih belum terlalu tegas ya kalimatnya. Tapi kalau Anda membuka tempo.co itu judulnya tegas. Presiden Jokowi akui tidak akan netral pada Pilpres 2024. Ini eventnya sebenarnya sama ya, eventnya itu berlangsung kemarin ya, yakni di Istana Merdeka itu pada tanggal 29 Mei 2023. Saya ajak Anda untuk menyimak dua berita ini dan nanti mari kita simpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Ini kalau dari detik.com beritanya begini. Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Apa maksudnya? Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif, ucap Jokowi di Istana Negara Senin 29 Mei 2023. Ini sebutnya di Istana Negara ya. Kan mungkin bagi Anda yang tidak cukup familiar dengan istana itu ya, istana itu sebenarnya kompleks istana itu ada dua ya istana ya. Yang satu istana yang menghadap ke Monas itu Istana Merdeka, sementara yang di belakang yang menghadap ke Jalan Veteran itu adalah Istana Negara. Saya lanjutkan pembacaan dari detik ini ya. Hal itu disampaikan saat Jokowi bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi, itu kata Jokowi. Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Untuk saat ini, Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran 10.000 US dollar per tahun. Ini saya yang salah atau Pak Jokowi yang salah ya? Kalau tidak salah, kelas Indonesia itu sudah turun ya, bukan upper middle income lagi, tapi sudah lower middle income. Tapi mari kita cek datanya nanti seperti apa. Saya lanjutkan saja beritanya. Kita ini sekarang ada di middle income, walaupun di level upper, tapi kita masih di level middle income. Nah, untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10.000, kata Jokowi. Untuk bisa keluar, kita cuma punya waktu 13 tahun, dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang, dan di masa yang akan datang, yang akan bisa membawa Indonesia ke next level. Karena itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu, kata Jokowi. Nah, itu berita yang saya baca dari detik.com. Tapi dari Tempo itu lebih lugas, seperti saya sebutkan tadi, judulnya Presiden Jokowi akui tak akan netral pada Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam pemilihan presiden 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Saya harus cawe-cawe, kata Presiden ketika berbincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka Senin 29 Mei 2023. Perhatikan ya, tadi Detik menyebutnya Istana Negara, yang ini Istana Merdeka. Jadi rupanya banyak wartawan juga yang masih sulit untuk membedakan mana Istana Merdeka dan Istana Negara. Sebagai orang yang pernah lama melakukan liputan jadi sebagai wartawan Istana Kepresidenan di masa Orde Baru ya, bukan sekarang. Saya cukup hafal ini seluk-beluk istana ini. Oke, saya lanjutkan saja ya, Tempo ya.
Presiden menyatakan keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Dia pun mengklaim aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon. Saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik yang baik, kata Jokowi yang hadir pada saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Capres 21 April lalu. Ini saya agak confused apakah kutipan langsung ini, saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik dengan baik itu diucapkan kemarin dan diberi konteks bahwa Jokowi itu sesungguhnya hadir ketika Ibu Megawati mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden atau apa ini? Tapi yang tadi itu kalau dia bahwa dipastikan bahwa aparat itu tahu dan tidak akan mendukung salah satu calon, saya kira ya agak susah ya, karena bagaimanapun juga di Indonesia itu kita tahulah bagaimana posisi presidennya. Kalau presidennya tidak netral, ya pasti aparat di bawah itu ikut tidak netral. Apalagi seperti ASN, Polri dan sebagainya itu sulit untuk netral kalau Pak Jokowi menyatakan sudah tidak netral seperti ini ya. Nah, Tempo kemudian memberikan konteks bahwa sebelum menyatakan untuk tidak bersikap netral, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menyampaikan pentingnya kesinambungan pembangunan. Dia kemudian menyitir sejarah yang disebutkannya menunjukkan tidak ada negara di dunia yang bisa melompat 2 kali dalam meraih kemajuan. Kata dia, negara semacam Korea Selatan dan Taiwan adalah contoh terbaik. Negara-negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil. Karena itu, ia menyatakan Pilpres 2024 sangat penting. Ia pun mengulang berkali-kali pernyataannya tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah urusan partai politik. Lalu bagaimana saya cawe-cawe? Ya tidak usah diceritakan, katanya sambil tertawa. Ini agak aneh ya. Dia menyatakan bahwa itu urusan partai politik, tapi dia mengakui bahwa dia akan cawe-cawe. Tapi dia menyatakan tidak usah diceritakan. Nah, pada waktu menyampaikan itu, Pak Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Pertemuan dilakukan di ruang oval selama hampir 2 jam. Seperti biasa, saya kalau membaca berita semacam ini, apalagi kemudian ada versi yang berbeda, walaupun sebenarnya nggak terlalu berbeda sekali ya. Intinya ini jelas bahwa Presiden Jokowi memang menyatakan dia tidak akan cawe-cawe. Dia menyatakan akan tetap cawe-cawe. Ini dan kemudian Tempo menafsirkan bahwa tidak akan netral gitu ya. Dan ini memang nggak salah juga. Tapi saya mencoba mencari versi resminya ya. Biasanya kalau pidato-pidato presiden itu akan diunggah di sekretariat presiden. Jadi Setpres presiden ini kan Setpres presiden juga punya YouTube. Tapi sampai tadi malam itu saya cek belum diunggah gitu. Padahal ini sebenarnya ini adalah salah satu pernyataan penting ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan sikap dari presiden tadi itu. Dan kalau tidak salah di media juga disebutkan dalam pertemuan itu juga disinggung tentang bahwa presiden minta agar Gibran jangan didorong-dorong untuk maju sebagai calon wakil presiden. Nah, ini agak aneh mengapa kemudian setelah saya buka misalnya yang muncul tadi malam ini adalah malah pernyataan dari Menparinkraf ya, Sandiaga Uno, dan kemudian ada acara lain ini ketika beliau menerima tamu-tamu negara. Saya kira ini apa ya, acara ASEAN atau apa kalau tidak salah ini ya. Jadi apa ya, ini saya tidak bisa menyajikan data resmi atau kutipan langsung dari Pak Jokowi seperti apa sih tepatnya yang dinyatakan oleh Pak Jokowi tentang dia menyatakan tetap akan cawe-cawe itu. Nah, rupanya saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan isu itu dianggap sangat sensitif atau dianggap presiden mungkin bicara di luar skenario. Setelah acara itu wartawan itu mendapat klarifikasi dari Bey Mahmudin ya. Dia ini adalah jabatannya tadi Deputi Bidang Protokoler Pers dan Media Sekretariat Presiden, jadi Pak Bey Mahmudin. Pak Mahmudin itu usai pertemuan lantas mengklarifikasi ucapan presiden tersebut. Ini saya masih baca di Tempo. Dia menyatakan penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara memiliki konteks presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, menurut Bey, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Presiden juga dinilai ingin memimpin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan ibu kota negara baru, hilirisasi, transisi energi bersih, dan sebagainya. Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Itu tulis B. Mahmudin dalam pesan tertulis kepada seluruh peserta acara tersebut. Terakhir, B menyatakan Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu, sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong, hoax, dampak negatif antara lain hingga dampak negatif AI, artificial intelligence, maksud saya ini bukan antara lain ya, hingga black campaign melalui media sosial _online. Sementara terkait hasil Pilpres 2024, B menyatakan Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat dan akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Saya kira kalau kita menyimak apa pernyataan Presiden Jokowi dan kemudian penjelasan dari Pak B. Mahmudin ini sangat kontradiktif ya, karena Presiden itu tadi kan bisa jelas itu menyatakan cawe-cawe karena ingin agar kepemimpinan nasional itu, kepemimpinan Indonesia mendatang itu setidaknya itu seperti dikatakan oleh Pak B. Mahmudin tadi, melanjutkan ya program-program yang tadi, kalau IKN, hilirisasi, itu kan itu semua program Pak Jokowi. Artinya kan sebenarnya ada tendensi dari Pak Jokowi untuk memilih presiden yang bisa meneruskan legasinya. Dan saya kira inilah yang belakangan ini kemudian sangat ramai, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi itu disebut-sebut menginginkan calon yang akan datang itu hanya 2 pasang calon, dan itu pun all the president men, alias orang-orangnya Pak Jokowi semua. Dengan begitu makanya kemudian ada ribut-ribut di Formula E, terus kemudian ada isu pembegalan Partai Demokrat, ada ribut-ribut dengan Partai Nasdem. Itu semua kan sebenarnya dalam konteks bagaimana Pak Jokowi disebut ingin menyingkirkan Anies Baswedan. Jadi bagaimana mungkin kemudian disebutkan bahwa Presiden menginginkan Pilpres yang akan datang itu free, ya, fair dan free. Nah, kalau Pak Jokowi ingin fair dan free, saya kira Pak Jokowi sudah tidak perlu lagi cawe-cawe, membiarkan dong pilihan rakyat itu ya, karena tadi katanya akan menghormati dan menerima pilihan rakyat dan kemudian membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Kalau ingin membantu, ingin menghormati pilihan rakyat, ingin membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya, ya Pak Presiden Jokowi sudah tidak usah cawe-cawe. Kenapa? Karena Pilpres ini sendiri kan sudah ada aturan perundang-undangannya, ada penyelenggaranya, dalam hal ini KPU. Jadi ya saya kira harusnya Presiden menyerahkan semuanya itu kepada KPU, dan begitu juga dengan soal pemilihan presiden itu harusnya diserahkan kepada partai-partai politik. Kenapa mesti Pak Jokowi tetap cawe-cawe, tetap ingin campur tangan, dan kemudian ditafsirkan tadi jadi tidak netral? Saya kira dengan sikap tidak netral ini saja sudah menunjukkan ya bahwa Pilpres yang akan datang itu tidak akan free dan tidak akan fair. Ini memang selalu seperti ini ya, sikap dari Pak Jokowi itu selalu mendua. Kita agak susah untuk menafsirkan secara linear pernyataan dari Pak Jokowi ini, karena sekarang kan sudah ada semacam pemahaman yang baku bahwa setiap kali ucapan Presiden Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Jadi kalau Presiden menyatakan akan free dan fair, ya berarti tidak akan free dan tidak akan fair, gitu kan? Tapi kalau sekarang Presiden menyatakan akan cawe-cawe, saya kira nggak bisa diartikan bahwa Presiden tidak akan cawe-cawe. Kalau ini clear ya, message-nya bahwa Presiden memang tidak akan netral pada Pilpres 2024. Nah, saya jadi teringat dong beberapa waktu yang lalu ketika pada tanggal 4 Mei ya, jadi awal bulan lalu ketika Presiden Jokowi itu mengunjungi Sarinah, pusat perbelanjaan Sarinah. Presiden pada waktu itu ditanya mengapa Presiden tetap cawe-cawe dalam urusan pemilihan capres dan cawapres, dan pada waktu itu Pak Jokowi menyatakan bahwa dia tidak cawe-cawe, tapi dia mengingatkan bahwa dia itu selain pejabat publik, dia juga pejabat politik. Gitu. Coba mari kita simak lagi ya pernyataannya ya, Pak Jokowi pada tanggal 4 Mei lalu. Terkait urgensi mengumpulkan ketum parpol di istana Pak, karena itu dianggap cawe-cawe gitu Pak.
Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Dari sini sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, kita nggak bisa berharap banyak dengan cara berpikir Presiden Jokowi itu, dengan sikapnya seperti ini. Ini yang kemudian ternyata, apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan dari Pak Yusuf Manandi, ya, pendiri CSIS beberapa waktu yang lalu, bahwa ini Pak Jokowi itu adalah presiden yang pemberani gitu, yang berani tetap ingin memastikan bahwa pembangunan yang dia sekarang lakukan itu akan diteruskan oleh pendahulunya, dan sementara Pak SBY disebut pengecut karena Pak SBY tidak berani mengambil keputusan apa-apa. Padahal kan sebenarnya ini persoalan demokrasi yang sudah jelas seperti saya sebut tadi, bahwa ini ada aturan mainnya sudah jelas, penyelenggaranya sudah jelas, dan harus diingat bahwa Presiden Jokowi itu bukan hanya seorang presiden tapi juga kepala negara. Tapi kalau dengan sikap cawe-cawe ini, saya kira presiden bukan sebagai seorang presiden, apalagi kepala negara yang membawa seluruh kepentingan rakyat di Indonesia. Tapi presidennya ini sudah jadi berpihak pada salah satu calon presiden. Kalau kemarin disebut sebagai petugas partai, tapi sekarang kelihatannya sebagai petugas partai Pak Jokowi sudah balelo. Ini jadi saya kira pernyataan Pak Jokowi ini tidak hanya diwaspadai oleh terutama kubunya Anies Baswedan yang bersiap-siap bakal ditelikung, mau dihadang, dan macam-macam lah, pokoknya jangan sampai ikut pilpres. Tapi juga ini warning buat Ganjar, kalau kemudian Pak Jokowi memutuskan akan mendukung Prabowo Subianto, ya berarti Pak Jokowi nanti akan cawe-cawe dan mendukung Prabowo Subianto. Karena itu Ganjar juga akan jadi korban dalam ini, PDI dan Ganjar juga akan menjadi korban. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.